Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur panjang. Itu doa kita semua ya. Oke, jadi saat ini Madam Suki mau membahas lagi kasusnya Sambo ya, karena kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Tapi saat ini Madam Suki mau membuat atau discuss sama kalian tentang satu hal aja dulu biar fokus ya. Jadi ini pertanyaannya dari Vina Meo. Dia punya pertanyaan dua sih ya, tapi Madam Suki mau yang satu ini aja dulu biar fokus, oke? Pertanyaannya gini, Madam, analisis dong yang sudah viral video Hakim Wahyu yang dianggap membocorkan pandangan soal hukuman FS. Jadi terus Vina juga memberikan pertanyaan, itu uang dari judi online yang diolah sama PC untuk akuntingnya atau uang siapa Madam? Oke. So, ada lagi nih dari Abi Sek Abi. Madam Suki, aku jadi penasaran, tolong baca motifnya Sambo apakah bisa terungkap? Terima kasih. Oke, jadi kita mau bahas yang soal Hakim Wahyu aja yang dianggap membocorkan pandangan soal hukuman FS. Oke, itu aja dulu ya. Nah, jadi Madam Suki juga ikutin ya. Ada sebuah video viral yang menunjukkan dugaan sikap dari ketua majelis hakim yang menangani kasusnya Joshua ini. Nah, itu ada di unggahan TikTok di akun anonim begitu deh ya. Nah, diduga potongan atau video tersebut berisi pengakuan hakim tentang pernyataannya yang menyebutkan hakim tersebut seolah tidak akan mempertimbangkan kesaksiannya Sambo dan lain-lain ya. Kita tahu di situ ada PC, ada KM, ada RR ya. Namun hakim hanya akan mendengarkan kesaksiannya Baradae atau Richard Eliezer ya, dan menghukum FS dalam kasus ini. Oke. Terus kita jadi bertanya-tanya karena video tersebut menjadi viral begitu. Apa efek dari beredarnya video viral tersebut ya dalam putusan kasus Joshua ini? Akankah sang hakim akan diberikan sanksi kepada beliau? Oke, kita atau Madam Suki akan langsung aja menuju ke kartu tarot. Ingat, tarot adalah kartu yang bercerita, no klinik, tidak menyekutukan Tuhan. Oke, jadi ayo kita langsung saja. Yuhuu. Tapi kalian bantu share dan sesuai dengan pertanyaannya tadi. Oke, sebentar, bersabar ya pemirsa. Akankah sang hakim akan diberikan sanksi kepada beliau? Nah, saat ini video tersebut sedang didalami atau lebih tepatnya ditelusuri begitu ya. Mungkin pada saat ini Hakim Imam udah mendapatkan atau memberikan klarifikasi kepada publik ya. Karena memang sebetulnya video-video kayak gitu itu apa tujuannya? Nanti kita cari tahu juga ya. Terus video tersebut memang menyesatkan gitu ya kan, di tengah-tengah semua orang yang ada di situ bekerja keras ya mendalami kasus ini, adanya video-video yang itu namanya jahil, benar nggak? Nah, oke. Akankah sang hakim akan diberikan sanksi kepada beliau? Ya atau tidak? Jawabannya di sini sepertinya tidak, ya, karena di Ten of Cups ini adalah sebuah kemitraan atau kepercayaan dari masyarakat yang sudah diberikan kepada Bapak Hakim. Ya, jadi ini penting ya, penting sekali. Terus kita menuju pertanyaan berikutnya. Memang sebenarnya dalam semua kasus itu kan berlaku asas praduga tidak bersalah, ya dong. Jadi meskipun beliau adalah seorang hakim, tetapi tidak bisa memberikan pendapat-pendapatnya
dengan bebas ya, karena kita tahu bahwa hakim ini ada sebuah keterikatan ya, keterikatan yang benar-benar nggak bisa bicara seenak seperti kita ya kan. Kalau kita sebagai rakyat atau netizen itu kadang-kadang apa yang kita berikan selama itu tidak mengganggu ya, itu sia-sia saja. Namanya juga kita hidup di negara demokrasi, benar nggak? Tetapi dalam sebuah kasus apapun, asas praduga tidak bersalah itu tetap harus dijunjung tinggi, begitu ya. Nah, sampai hari ini mungkin Bapak Hakim Wahyu ini sudah memberikan klarifikasinya, ya kan? Coba kita intip ya. Apakah Bapak Wahyu ini sudah memberikan sebuah klarifikasi dan apa menurut beliau? Karena Madam Suki juga sudah mengikuti. Hakim Wahyu sudah memberikan klarifikasi ya. Apakah Hakim Wahyu ini terganggu atau bagaimana ya? Kita lihat dari energi kartu tarotnya. Nah, di sini ada strength. Di sini ini artinya adalah sebuah kekuatan. Seorang hakim ya, apalagi hakim itu diberikan sebuah kuasa yang sangat besar dari sebuah parlemen atau negara ya, yang tidak main-main. Di sini seorang hakim harus menunjukkan kekuatannya, bahwa apapun yang terjadi, riak-riak di luar sana itu yang berusaha untuk menggoyangkan beliau, beliau harus strength, harus kuat ya. Jadi mudah-mudahan karena kartu ini keluar, ini tidak membuat hakim imam ini terusik ya. Amin. Doa kita semua untuk Bapak Hakim, mudah-mudahan sampai hari ini diberikan kekuatan ya dong. Amin. Buat Indonesia loh ini. Oke. Terus apakah ini bagian dari serangan terhadap hakim sebelum putusan perkara? Ini penting loh. Aduh, penting banget pertanyaan Madam Suki ini. Kalian harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana ya? Yang bagus ya. Bukannya tadi pertanyaan siapa tadi ini? Sebentar. Madam Suki lupa namanya. Vina Meow. Kamu pecinta kucing ya? Bagus dong. Madam Suki juga pencinta animals. Jadi pertanyaannya tadi kan, Madam tolong analisis dong. Sudah viral video Hakim Wahyu yang dianggap membocorkan pandangan soal hukuman FS. Nah, di sini Madam Suki membedah sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang Madam Suki ajukan kepada kartu tarot ini. Ada nggak dari kalian yang akan berkomentar, hah, kartu kok ditanya-tanya Musri? Berarti kalian nggak mempercayai tentang energi di alam semesta. Kasihan deh. Tapi itu nggak penting buat Madam Suki ya. Yang kalau kalian percaya dengan hukum alam atau energi alam semesta, monggo dinikmati ya. Jika tidak, monggo di skip aja. Begitu ya. Terus, apakah ini bagian dari serangan terhadap hakim sebelum putusan perkara? Kayaknya ini penting banget. Iya atau tidak? Ya. Kalau disomet, ya bagus. Jawabannya bagaimana ya? Jawabannya di sini adalah iya. Pemirsa, dengarkan Madam Suki ya. Jadi, apakah ini bagian dari serangan terhadap hakim sebelum putusan perkara? Jawabannya adalah iya, sebuah dukungan ya. Dukungan dari mana? Dukungan dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawasi, yang mengikuti proses persidangan ini. Jadi, karena dukungan rakyat Indonesia inilah kepada Hakim Wahyu, itu membuat ada dari pihak-pihak di sana membuat sebuah serangan terhadap Hakim Wahyu sebelum memberikan putusan perkara ini. Terus, pertanyaan Madam Suki yang akan Madam Suki berikan, apakah Hakim Wahyu akan diganti? Iya atau tidak? Apakah Hakim Wahyu akan diganti? Jawabannya adalah
di sini ada sebuah upaya, ya. Karena di sini ada Ace of Wands, gerakan yang maju. Nah, jadi ada sebuah serangan dari pihak yang kasat mata. Kita bilangnya kasat mata aja ya, karena serangan itu kan ketika kita tidak tahu yang mana orangnya, kita sebut aja kasat mata, gitu aja ya. Serangan dari kasat mata ini bergerak maju terus. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk membuat hakim ini tidak dipakai lagi, gitu, alias diganti. Tetapi sepertinya usaha ini mereka menganggap usaha ini akan sukses, ya, di Ace of Wands ini, ya. Mereka terlalu percaya diri, ya, karena inilah sebuah kekuatan, ya, power. The power of love, bukan, ini adalah the power of, ya, kekuasaan lah, ya. Jadi Ace of Wands ini kepengen memberikan sebuah gambaran bahwa ada sebuah usaha yang pantang mundur. Terus bagaimana? Apakah berhasil? Nah, di sini munculnya The Lover. The Lover ini adalah sebuah upaya yang benar-benar memang mereka kerahkan pada saat ini. Luar biasa, ya. Dan di akhir dari usaha ini, ya, apakah bisa diganti? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena di sini ada Three of Cups, artinya adalah celebration atau orang yang merayakan. Siapa orang yang merayakan ini? Tentulah orang-orang yang baik. Karena di sini keluar angka 3. Ingat ya, angka 3 dalam spiritual adalah angka keramat. Angka 3 menurut spiritualnya Madam Suki adalah angkanya Tuhan. Loh, kenapa Madam Suki kok angka 3 itu dikait-kaitkan dengan angka Tuhan? Madam Suki tidak bisa menjelaskan terlalu detail di sini, ya. Kalian yang belajar atau mengikuti atau mempelajari tentang spiritual, mudah-mudahan kalian mengerti kenapa angka 3 itu dikaitkan dengan angkanya Tuhan. Ingat ya, angkanya Tuhan. Oke? Jadi, apakah Hakim Wahyu akan diganti? Jawabannya adalah tidak semudah itu, Bambang. Oke, terus dengan beredarnya video viral itu, apakah membuat tindakan FS ini dibenarkan? Enggak kan? Karena tetap bahwa ini bukan pertanyaan, tetapi kita renungkan. Apakah dengan beredarnya video yang sudah viral itu membuat tindakan FS ini dibenarkan? Ini renungan buat kita. Jawabannya apa? Jawaban kalian apa? Tentu tidak. Karena tetaplah menghabisi nyawa seseorang itu adalah hak siapa? Haknya siapa? Haknya Tuhan. Makanya kenapa angka 3 ini keluar. Ya, oke. Jadi tidak dibenarkan. Ya, apapun yang dilakukan oleh FS dan ia kemudian membuat sebuah skenario tentang pelecehan yang dilakukan Joshua kepada istrinya, itu tidak benar. Apalagi sebagai seorang polisinya, polisi loh, seharusnya dia tahu dong, kalaupun Joshua itu bersalah, ya harus dihukum sesuai dengan aturan, bukan dihabisi, ya kan? Nah, ada seorang ahli, ya, ini Madam Suki supaya tidak salah, Madam Suki kutip, ya. Ada seorang ahli pidana, beliau ini bernama Bapak Akhtiar Salmi. Beliau mengatakan, seorang hakim itu dari awal beliau ini memperhatikan saksi-saksi, ya. Semua saksi-saksi itu diperhatikan oleh seorang hakim ini. Dari keterangannya, ya kan, dari apapun, ya. Beliau ini mempunyai banyak sekali pengalaman. Bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun, ya. Nah, kemudian seorang hakim ini juga akan memperhatikan keterangan dari apa? Dari ahli, ya, saksi ahli. Dari situ sudah terbangun keyakinan bahwa dari keterangan ini dia ini bersalah. Bahkan dari beberapa keterangan saksi aja seorang hakim itu sudah bisa memutuskan, begitu, ya. Jadi
sebenarnya keadilan itu apa ya? Keadilan itu adalah rasa, ya, bukan logika, begitu. Jadi karena keadilan itu adalah sebuah rasa, maka sebenarnya seorang hakim itu sudah bisa memutuskan. Tapi kenapa dari banyaknya bukti, dari banyaknya hal-hal yang seharusnya seorang hakim ini sudah bisa memutuskan perkara FS ini, tetapi masih bergulir dan masih lama, ya kan? Kenapa? Karena memang seorang hakim ini akan dimintai pertanggungjawaban yang luar biasa. Jadi hakim itu seperti Tuhan ya di dunia, ya, ya, karena beliau akan mengadili benar dan salah. Sedangkan benar dan salah itu haknya siapa? Haknya Tuhan. Tapi karena itu sudah diwakilkan kepada seorang hakim, mau tidak mau, suka tidak suka, hakim ini adalah menjadi Tuhan di dunia nyata, dunia yang kita jalani saat ini, gitu ya. Kenapa saksi itu begitu banyak dihadirkan? Karena nanti dari keputusan itu harus adil seadil-adilnya. Kenapa? Ingat, kasus ini terjadi di sebuah instansi ya, atau institusi pemerintah yang bukan main-main itu, ya. Makanya sidang ini begitu lamanya. Tapi kita ikuti aja sampai semana sih, ya. Jadi kalian yang merasa orang Indonesia harus mengikuti, karena kasusnya Joshua ini adalah kasus yang sangat penting dari semua kasus yang pernah ada di Indonesia. Karena disinilah rasa keadilan kita itu bangkit. Karena mungkin Tuhan itu mau ngasih tahu, ini loh, ada sebuah institusi yang harus diperbaiki dalamnya. Kalau ingin membuat Indonesia itu maju menjadi negara yang dipandang. Karena Madam Suki tahu bisa. Bukan berarti Madam Suki itu tidak mencintai Indonesia. Oh, sangat mencintai Indonesia, ya. Tapi dari mana kita belajar gitu, ya. Contoh ya, Madam Suki mau mengambil satu contoh aja. Di Belanda itu kenapa semuanya rapi, kenapa semuanya tertib, ya. Dimulai dari mana? Dari pemerintahannya dulu. Bahkan mungkin kasus-kasus korupsi itu kecil sekali dibandingkan di Indonesia. Sorry to say, ya kan? Nah, jadi Madam Suki mau ngasih sebuah cerita ya tentang Belanda. Kami pernah mengendarai mobil. Kalau kalian pernah ke Belanda, di Belanda itu sepi, nggak ada polisi, nggak ada yang kita itu diawasi, nggak ada. Semuanya tuh sepi gitu, Beb. Ya. Terus semuanya itu kayak teratur kayak gini, misalkan jalan 70, ya kamu harus jalannya 70 km per jam. Kalau sampai 90, meskipun nggak ada polisi di mana-mana. Jadi kami pernah muter salah. Nah, sedangkan jalan itu adalah jalan yang sangat strategis gitu lah ya. Ketika jalan muter itu kami menggunakan jalan tersebut, kami melakukan kesalahan. Itu salah muter itu 100 euro. 100 euro itu berapa? 1.700.000-an, ya. Dan bayangkan itu 2 kali muter salah. Hanya kami didenda sekitar 3.400.000. Itu nggak ada apa-apa tuh. 4 hari kemudian surat itu bute itu denda ya. Denda itu datang 4 hari kemudian. Di situ ada foto kami yang muternya salah. Nah, kami harus membayar 200 euro. Itu dibayar kemana? Bukan dibayar ke kantor polisi, bukan. Tapi kami harus membayarnya di bank. Karena di bank itu nanti terotorisasi dengan pemerintahannya, kayak gitu. Ya, jadi itu kita nggak membayar denda-denda apapun itu ke polisi, nggak akan. Tapi bila bute itu nanti tidak dibayar, nanti akan ada petugas dari kepolisian yang datang ke rumah kami dan akan menanyakan bagaimana bute yang 200 euro ini mau dibayar apa tidak, begitu. Kalau tidak, nanti ada sanksi. Kita bakalan tidur di sana, tidur di penjara. Begitu. Tapi misalkan kami mengatakan, oh kami tidak mempunyai uang saat ini, oke, tapi nanti dicicil. Berapa kamu akan bisa mencicilnya? 2 kali atau 3 kali? Begitu sayang. Dan membayarnya itu pun tidak di kepolisian, tapi di bank, diselesaikan di bank, begitu.
ya. Jadi ayo kita sama-sama mempunyai kepedulian untuk Indonesia, karena Indonesia ini harus maju. Malu loh kita itu kalau misalkan Indonesia nggak maju-maju. Malu loh kita itu kalau kita itu berantem terus masalah agama, ya. Karena urusan agama itu harus selesai. Setiap manusia itu diberikan kepercayaan untuk memeluk Tuhan, ya. Karena ada 6 agama di Indonesia yang diakui. Mau dia beragama apapun, monggo. Nggak usah dicawe-cawe, nggak usah ikut campur, gitu. Yang penting kita menjadi manusia yang benar, manusia yang tidak mengambil hak orang lain, nggak korupsi. Setuju nggak? Oke. Jadi kita sudahi dulu. Nanti akan disambung ke video berikutnya. Madam Suki mempunyai kata bijak hari ini yang kita resapi bareng-bareng yuk. Nah, jadi Madam Suki membuat kata bijaknya seperti ini. Rasa keadilan itu mampu menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah tanda kamu menjadi manusia bijaksana. Oke, itu kata bijak yang Madam Suki buat hari ini, yang harus kita renungkan sama-sama. Oke, terus untuk menanggapi pertanyaan dari Abisek Abi. Madam Suki, aku jadi penasaran. Tolong baca motifnya Sambo, apakah bisa terungkap atau tidak? Oke, kita lihat apakah motifnya bisa terungkap atau tidak di kasusnya Sambo ini. Apakah motifnya terungkap atau tidak? Di sini bisa sayang, tetapi sepertinya nggak seluruhnya, ya. Mungkin hanya kalau poinnya itu misalkan kayaknya nggak ini deh, nggak banyak, ya. Terungkap sih terungkap, tetapi tidak full 100%, enggak. Cuman mungkin ya 30% lah terungkapnya, ya. Karena kalau terungkap semuanya, semua beban-beban beban-beban dosa akan terungkap. Jadi itu kan akan membuat sebuah beban mental, ya. Beban mentalnya itu justru kepada masyarakat Indonesia, begitu. Jadi ada baiknya nggak seluruhnya itu diungkap, ya. Sebenarnya bisa diungkap tetapi tidak seluruhnya. Jadi kalian kalau mendengarkan podcastnya Uya Kuya yang menghadirkan Bang Komarudin, di situ jelas semuanya, ya. Dan ini prediksi Madam Suki, prediksi ya, ingat sayang, prediksi ini akan terungkap tetapi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena ada beban-beban dosa yang tidak mungkin diungkapkan semua, karena ada beban-beban mental yang bakalan, ya, lebih baik tidak semuanya diungkapkan. Oke? Finally, begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, silahkan, ya. Karena biasanya readingan Madam Suki ini detail, oke? Terus misalkan kalian punya masalah tentang finansial atau karir, Madam Suki, kenapa sih usahaku ini kok nggak membuahkan hasil? Barangkali pekerjaan yang kalian jalani selama ini tidak sesuai dengan feng shui kalian. Nah, dengan datang ke Madam Suki bisa menghitung secara feng shui, ya. Karena feng shui itu harus dihitung tanggal lahirnya berapa, terus udah gitu elemennya apa, itu digabungkan sayang. Kemudian digabungkan dengan intuisi, ya. Jangan pelit-pelit. Karena segala sesuatu itu membutuhkan pengorbanan. Kayak Madam Suki juga membeli kartu tarot ini. Juga waktu itu ada tahap belajar. Untuk belajar itu bisa 6 bulan, bisa setahun, terserah bagaimana. Jadi tarot ini bisa dipelajari dan semua orang bisa mempelajari. Setelah belajar, setelah menguasai, harus digabungkan dengan intuisi kita. Setelah nanti misalkan kita membacanya itu, kita mendapatkan efek sampingan dari klien tersebut. Misalkan orang itu bebannya berat, kita juga bakalan bisa sakit atau apa, puyeng, bisa mual-mual dan lain-lain ya. Karena ini adalah pekerjaan energi. Jadi jangan pelit-pelit kalau kita mau maju, kalau kita mau tahu masalah kita atau solusi kita harus juga menghargai waktu orang yang membacakannya. Karena capek loh, membaca tarot itu capek, ya. Buat kalian juga yang mempunyai masalah
mempunyai trauma dalam kehidupan ini, pernah dilecehkan, pernah mengalami bullying atau apapun juga, silakan juga datang ke Madam Suci ya. Oke, kalian juga bisa mengikuti program Paket Cahaya, itu program penyembuhan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suci di Thailand. Love you.